Perjalanan masa lalu sebuah puri agung tentu mengalami perjuangan dan peperangan. 3.600 jiwa gugur melakukan perang puputan. Keputusan sang raja bersama rakyat Badung menuai kekaguman sekaligus kontroversi hingga kini. Puputan Badung semacam ironi sejarah, sebuah kemenangan harga diri yang terkoyak dalam kekalahan. Cermin sejarah itulah ide Cokorda Pemecutan, Raja Badung mengambil sikap berani dan bijaksana agar rakyatnya tidak mati konyol dalam penegakan hukum hak tawan kara yang ingin dihapus oleh kolonial Belanda. Strategi dan taktik di dalam kecerdasan dan kecerdikan sang raja, Puri Pemecutan sebagai tonggak negosiator dan mediator dengan pihak asing. Tapi tokoh-tokoh lain menganggap itu suatu pengkhianatan. Ibarat suatu pepatah, anjing menggonggong, kafilah tetap berlari. Keputusan sang Raja Badung, ide Cokorda Ngurah Gede Pemecutan yang dinobatkan sebagai raja tanggal 1 Mei 1947 sampai dengan 28 Agustus 1955 tetap berperan dan berjuang aktif mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia. Terlahir dari Raja Badung, beliau menjadi Bupati Badung pertama dari 28 Agustus 1955 sampai dengan 23 Desember 1959. Dari pernikahan ide Cokorda Ngurah Gede Pemecutan ke-10 dengan Anak Agung Diang Rai, lahirlah seorang putra yang bernama Anak Agung Ngurah Manik Parasara pada tanggal 17 April 1945. Sosok Anak Agung Ngurah Manik kecil, meski tumbuh dalam masa perang revolusi kemerdekaan, beliau menjalani masa kanak-kanak penuh kehangatan kasih sayang dari orang tua dan keluarga besar Puri Agung Pemecutan. Om Swastiastu, saya Paul Suhadi. Pemirsa, saya sangat bangga luar biasa karena pada sore hari ini saya berhadapan dengan seorang tokoh besar di Bali, yaitu ide Cokorda Pemecutan. Di SD saya nakal. Pernah guru saya bicara ini, saya kan selalu nyanyi kerajaan, Gung Genta Bergema Majapahit Mulia gitu. Ada salah seorang guru saya bilang, "Hai, Ngurah Manik namanya dulu kan, ya. Ngurah Manik jangan nyanyi kerajaan, bapakmu sudah raja lagi," katanya. Terus saya nyanyi berkibarlah bendera. Terus kan nyanyi gitu, kan tahu gurunya nyanyi itu saja katanya. Ide Cokorda Ngurah Gede Pemecutan ke-10 dalam urusan pendidikan dan kedisiplinan menjadi prioritas. Beliau disekolahkan di Sekolah Rakyat 2 Pemecutan Denpasar, SMP Van Lith di Jakarta, SMA Adi Dharma di Malang. Beliau kuliah di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan memperoleh gelar SH di Universitas Mahendradatta. Saya paling disayang, boleh dikatakan, oleh ayahanda. Terus dengan adik-adik saya walaupun tiri, tetapi saya sangat akrab waktu muda. Beliau menekankan jangan sampai kamu membedakan mana ibumu yang melahirkan sama ibu tirimu dan juga adik-adik begitu. Jadi hal itu yang saya pegang teguh. Anak Agung Ngurah Manik Parasara menikah tahun 1975, mempersunting Anak Agung Suryaningsih dari Puri Suregrana Taensia. Perkawinan ini dikaruniai 4 putra-putri yang tampan dan cantik. Anak Agung Sagung Ratna Ambarasari, SH. Anak Agung Ngurah Agung Darmanegara, SSDP MSI. Anak Agung Sagung Mas Indasari, SD. Dan Anak Agung Ngurah Gede Kertagama, SH. Figur anak seorang raja, Anak Agung Ngurah Manik Parasara, terjun ke dunia politik praktis pada usia relatif muda pada tahun 1969. Masa itu, Indonesia dalam masa transisi dari Orde Lama ke Orde Baru.
Di bawah bimbingan para senior Angkatan Darat seperti Jenderal Sukawati dan Jenderal Surono, Anak Agung Ngurah Manik Parasara ikut mendirikan golongan karya Bali. Karir beliau tergolong cemerlang. Ini karena beliau memiliki karisma dan pesona kepemimpinan seperti yang dimiliki ayahnya, Ide Cokorda Pemecutan ke-10. Perjalanan karir politik beliau dari DPRD Badung mulai tahun 1971, DPRD Provinsi Bali sampai MPR berjalan selama 33 tahun, cukup lama malang melintang di dalam dunia perpolitikan untuk kepentingan rakyat Bali. Seiring perjalanan waktu, Ide Cokorda Ngurah Gede Pemecutan ke-10 yang lahir tanggal 12 Februari 1903 mangkat ketika di usia senja tanggal 17 Maret 1986. Hari Minggu 16 Juli 1989 dilaksanakan Abhiseka Ratu yang dipimpin oleh 16 pendeta Hindu di Bali. Kebesaran Puri Agung Pemecutan ditandai lambang spiritual pecut dan tuluk, juga didukung oleh 40 kemoncolan jeroan puri yang tersebar di seluruh Bali. Keberadaan puri tidak lepas dari masyarakat adat yang kuat secara historis, yang terdiri dari berbagai etnis yang ada di Bali dalam kerukunan. Sejalan dengan perjalanan sang waktu, penglingsir Agung Puri Agung Pemecutan tersandung masalah dan menjalani proses hukum. Itulah sebuah perjalanan hidup yang mesti dilalui seorang raja. Ya baik-baiklah kita, kita mesti berani menghadapi tantangan apa adanya, jangan cepat mengeluh gitu aja. Jadi lakukan dengan baik, bunga susah, bodoh dilakukan. Ada satu tembang yang saya sampaikan, bunga susah, bodoh dilakoni. Tidak usah kita baru senang, baru ingat, harusnya jalan terus.